Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 TPKA 2022 akan menjelaskan mengenai proses craft pulping. Saya Triputri Natasha. Saya Nela Dewi Siregar. Saya Anissa Maharani. Saya Kairania Kaputri. Saya Mudira Alfia Marceliana. Baik, kami akan mulai menjelaskan proses craft pulping. Proses yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Kertas craft. Kertas craft adalah kertas yang diproduksi dari chemical pulp melalui proses kimia yang disebut proses craft. Proses ini menghasilkan pulp dengan kekuatan yang lebih tinggi dibanding proses mekanis dan semi kimia. Namun, rendemen yang dihasilkan lebih kecil karena komponen yang terdegrasi lebih banyak. Proses craft awalnya dipatenkan tahun 1854. Proses craft juga dikenal sebagai proses konvensional pulp kayu yang terdiri dari serat selulosa hampir murni sebagai komponen utama. Selanjutnya adalah proses pemasakan yang akan dibacakan oleh Kairani. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi proses pulp itu mula-mula kayu dipotong dengan mesin pemotong hingga ukuran menjadi kurang lebih 5 cm. Potongan-potongan ini kemudian diayak. Nah, setelah diayak, kayu yang dihaluskan dimasukkan ke dalam tempat penampungan yang kemudian akan digester atau dimasak. Nah, nama alatnya itu digester. Setelah potongan-potongan kayu tersebut dimasukkan ke dalam digester, kemudian dimasukkan pula natrium sulfida dan NaOH. Kemudian dipanaskan dengan uap dan diaduk dengan suatu alat pengadu yang terdapat dalam digester tersebut. Nah, digester ini dibuat dari logam steel dan tekanan uap mencapai 1101 lb per inci kuadrat. Pulp yang telah dijadikan dikeluarkan dan dicuci dengan air dalam tangki pencuci sehingga liquornya akan terpisah. Nah, liquor yang dihasilkan dimasukkan ke dalam tangki penampung untuk di-recovery. Pulp yang sudah dicuci disaring lagi dengan saringan meterhydrom filter, kemudian hasilnya diputihkan dengan kalsium hipoklorit sehingga hasilnya sudah agak putih. Selanjutnya dinetralkan dengan CaO atau NaOH, dicuci dan dikeringkan. Hasilnya terbentuklah pulp kering. Sekian dari proses pemasakan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai alat digester yang akan dijelaskan oleh Mudira. Kepada Mudira dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat digester atau cooking yang digunakan pada proses craft. Jadi, digester adalah alat pemasak chip atau serpihan kayu yang terbentuk silinder yang disusun tegak, yang dirancang untuk tekanan dan temperatur tinggi dan terdapat dua saringan yang dilas di dalam digester. Terdapat dua tipe digester, yaitu yang pertama batch digester dan yang kedua continuous digester. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu batch digester. Batch digester adalah sebuah digester besar, biasanya 70-350 meter kubik, yang diisi dengan chip dan cairan pemasak. Biasanya pabrik memiliki 6-8 digester sehingga sementara beberapa memasak yang lain dapat mengisi, masuk ke dalam blow tank dan lain-lain. Pemanasan dengan uap dapat secara langsung, di mana uap ditambahkan langsung di digester yang mengencerkan cairan memasak, atau secara tidak langsung di mana uap melewati bagian dalam tabung di dalam digester yang memungkinkan penggunaan kembali uap dan memberikan pemanasan yang lebih seragam. Yang kedua yaitu continuous digester. Continuous digester adalah berbentuk tabung di mana chip dipindahkan melalui suatu aliran yang mengandung tahap pre-steaming, impregnasi cairan pemasak dan pemanasan dan pencucian. Chip masuk dan keluar di digester secara terus-menerus. Digester continuous
cenderung lebih efisien dalam hal ruang, lebih mudah untuk mengontrol dan memberikan hasil yang lebih baik, serta mengurangi penggunaan bahan kimia, hemat tenaga, dan lebih efisien dari digester batch dalam hal energi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mudira. Proses selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemasakan pulp craft yang akan dibacakan oleh Nela. Pada Nela dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemasakan pulp craft, yaitu yang pertama, chip size. Chip size adalah ketebalan chip sangat berpengaruh dalam proses pulping ketika cairan pemasak akan menembus chip pada semua sisi. Jika chip tebal, cairan pemasak tidak akan menembus bagian dalam chip, sehingga bagian tersebut tidak terjadi proses pemasakan. Yang kedua, chip bulk density, yaitu merupakan parameter yang penting pada saat pengisian digester. Hal ini menentukan jumlah pulp dan dapat dimaksud dan dinyatakan dalam kilogram per meter kubik. Chip bulk density dipengaruhi oleh watt density dan chip size. Yang ketiga ada chip moisture, yaitu mempunyai pengaruh pada yield yang diperoleh, kappa number, dan kualitas pulp. Jika moisture terlalu rendah, maka akan sulit untuk menghasilkan chip. Dengan mengetahui moisture content, chip dapat dihitung wood input yang masuk ke dalam digester, supaya terjadi konsentrasi likor dan alkali secara konstan. Moisture content sebaiknya dijaga dalam level 40-50%. Yang keempat, bark atau kulit kayu dan kontaminasi lainnya, yaitu bark merupakan komponen yang tidak diinginkan dalam produksi pulp karena bark berisi 20-30% selulosa dan 20-30% ekstraktif dan selebihnya lignin. Bark sendiri akan menaikkan konsumsi alkali dan mengurangi kekuatan pulp. Kandungan ekstraktif yang tinggi menyebabkan masalah di evaporator dan pitch pada pulp mesin. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk faktor-faktor berikutnya akan dibacakan oleh Saudari Anissa. Kepada Anissa dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang kelima ada white liquor properties. White liquor merupakan bahan kimia pemasak pada metode sulfat atau Krebs cycle dalam bentuk aqueous solution, di mana kandungannya terdiri dari NaOH, Na2S, Na2SO4, Na2CO3. White liquor digunakan untuk mengurangi kandungan lignin dalam digester dan juga untuk ekstraksi selulosa. Digester yang digunakan adalah digester kontinu. Yang keenam, cooking control variable. Variabel yang digunakan yaitu waktu dan temperatur. Reaksi delignifikasi bergantung pada temperatur. Kenaikan temperatur yang kecil menyebabkan pengaruh yang besar pada reaksi delignifikasi, seperti kenaikan 10 derajat Celcius dari 160 derajat Celcius menjadi 170 derajat Celcius akan menyebabkan 2 kali delignifikasi. Yang ketujuh, alkali charge. Efektivitas normal alkali charge memiliki nilai antara 10-8% Na2O dalam dry wood, tergantung dari jenis kayu, kondisi pemasakan, dan derajat delignifikasi yang dibutuhkan. Kelebihan alkali dapat menyebabkan kenaikan angka delignifikasi dan mengurangi yield. Yang kedelapan adalah liquor to wood ratio. Rasio liquor banding wood atau normal rasio 3:1 atau 5:1. Kelebihan black liquor yang berasal dari digester ke chip untuk menaikkan rasio liquor wood. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa yang sudah menjelaskan faktor yang mempengaruhi proses pemasakan pulp craft. Baik, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.